Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Sabtu 7 Juni 2025, saya Pendeta Daniel Selan bersama istri saya Ibu Liska secara bergantian mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita awali renungan kita dengan berdoa. Bapa yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, Tuhan kami bersyukur berada di pagi hari ini, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon Tuhan menolong kami supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan kami terima di hati kami. Kami renungkan, kami lakukan, dan kami bagikannya kepada sesama kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, bacaan dan renungan kita pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 22 ayat 17 dengan tema menanggapi panggilan Allah. Wahyu pasal 22 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Bapak Ibu, untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana hidup umat yang menanggapi panggilan Allah? Apa hasil kehidupan umat yang menanggapi panggilan Allah? Hidup umat yang menanggapi panggilan Allah ditandai dengan iman yang aktif, kerinduan akan Tuhan, kesetiaan kepada firman, semangat bersaksi, dan kesiapan menyambut kedatangan Kristus. Mereka datang menerima anugerah dan kemudian mengajak orang lain untuk datang juga. Hal itulah yang dimaksud buah dari hidup yang dijamah panggilan Allah. Marilah artinya bukan hanya jawaban pribadi tetapi undangan Allah untuk umat yang terus disuarakan lewat hidup kita. Hasil kehidupan umat yang menanggapi panggilan Allah adalah hidup yang diselamatkan, dipuaskan, diarahkan untuk memanggil orang lain datang kepada Yesus. Mereka hidup dalam anugerah, menjadi bagian dari gereja sejati, dan menantikan kedatangan Tuhan dengan sukacita, menerima air kehidupan atau hidup kekal. Hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma, berarti umat memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal dari Kristus, Sang Air Hidup. Berarti hidup umat tidak lagi kering rohani, tetapi penuh sukacita dan damai yang sejati. Hidup umat mengalami kepuasan jiwa yang sejati, hidup umat yang tidak mencari kepuasan duniawi karena jiwanya terpuaskan oleh hadirat dan kasih Allah. Ini menghasilkan hidup yang tenang, penuh harapan, dan tidak tergoncang oleh keadaan. Menjadi penyampai panggilan atau misioner hidup, hendaklah ia datang. Umat yang benar-benar dalam panggilan Allah akan secara alami mengajak orang lain kepada Kristus. Hidupnya menjadi saksi hidup yang menarik orang kepada terang Injil. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memastikan diri hidup mengambil bagian dalam panggilan Kristus. Marilah kita hidup dalam panggilan misioner. Demikian sejauh renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita beraktivitas dengan tidak lupa membagikan firman Tuhan kepada sesama kita. Dimanapun dan dalam keadaan apapun, kita menyampaikan firman Tuhan yang telah kita terima pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang baik, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami agar kami menanggapi panggilan Allah dengan hidup, memberitakan Injil atau misionari hidup. Biarlah itu kami lakukan dalam hidup, praktekkan dalam keadaan kami hari ini, dalam segala situasi, kondisi, pekerjaan, dan aktivitas kami hari ini. Sanggupkan kami ya Tuhan agar kami sanggup membagikan firman-Mu kepada sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.